Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Pendidikan Prodi Pendidikan Khusus UNJ 2019 akan mempresentasikan tentang Understanding Diversity in Classroom dengan subtema Group and Individual Differences. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Faiza Tunisa, dan ada rekan saya, Hasan Masuri, Farah Herunisa, dan Aurelia Azahara. Selamat menyaksikan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang group difference atau perbedaan kelompok. Perbedaan kelompok adalah cara di mana satu kelompok mungkin berbeda dari kelompok lain. Misalnya, orang Indonesia mungkin berbeda dalam adat istiadatnya dengan orang dari Rusia. Selanjutnya adalah keragaman budaya, etnis, dan ras. Budaya adalah istilah yang menggambarkan pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang menjadi ciri sekelompok orang. Penentu utama budaya adalah tempat orang tumbuh adalah etnis. Etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Di Indonesia sendiri, keberagaman etnis dapat dicontohkan dengan adanya garis keturunan yang dianut suku tertentu. Ras adalah kategori orang yang memiliki kesamaan sifat yang ditujukan secara biologis seperti warna kulit dan bentuk rambut. Selanjutnya adalah perbedaan bahasa. Salah satu contoh keberagaman budaya yang paling nyata adalah perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa di dalam kelas yang dapat terjadi adalah perbedaan antara bahasa pertama siswa yang bukan bahasa Indonesia adalah bahasa daerah. Hal-hal yang harus dilakukan guru adalah dengan menghormati bahasa pertama siswa. Dengan menghormati bahasa pertama, sangat penting untuk membangun kelas yang solid. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang jelas dengan siswa tentang kapan waktu yang tepat bagi mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah mereka. Selanjutnya adalah perbedaan gaya komunikasi. Perbedaan yang mencolok mungkin terjadi adalah budaya menjawab pertanyaan. Di beberapa budaya, ketika guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dianggap asing. Dan yang kedua adalah budaya kontak mata. Di beberapa budaya, ketika seorang anak melakukan kontak mata dengan orang yang lebih dewasa dianggap tidak pantas. Karena itu, guru tidak cepat menilai kurangnya kontak mata sebagai tanda tidak hormat. Begitupun sebaliknya. Hal-hal yang harus dilakukan guru adalah dengan mengimbangi suasana kelas dengan penyesuaian metode pembelajaran kepada siswa, menilai atau memahami lebih dalam tentang budaya siswa. Selanjutnya adalah kerjasama versus persaingan. Menekankan kerja individu pribadi kompetitif merugikan budaya kerjasama. Orientasi kompetitif dapat sangat merugikan budaya yang menekankan kerjasama. Budaya seperti ini mementingkan nilai kelompok daripada nilai individu, yang mengakibatkan siswa nyaman ketika bekerjasama, membantu satu sama lain dalam tugas atau berbagi pengetahuan. Guru cenderung mengesalahartikan siswa dengan dianggap curang. Penelitian menemukan bahwa siswa seperti ini akan merespon ketika pujian difokuskan kepada anggota keluarga, komunitas, atau kelompok belajar, menurut Bennett 199 dan Felsquare 1990. Selanjutnya adalah orientasi waktu. Memberikan tenggat waktu yang fleksibel dalam batas wajar. Ruang kelas yang memiliki jadwal yang ditetapkan dengan menentukan waktu mulai dan berakhir setiap kegiatan dan menetapkan jadwal tetap saat penyerahan tugas dianggap
kaku oleh beberapa budaya. Akan lebih baik jika memberikan tenggat waktu yang fleksibel dan memberi siswa penundaan yang wajar. Jika memungkinkan, biarkan siswa menyelesaikan tugasnya dengan kecepatannya sendiri. Selanjutnya adalah keluarga dan wawasan dunia. Meskipun sebagian besar budaya sangat menghargai prestasi sekolah, untuk beberapa budaya, kebutuhan keluarga mungkin lebih diutamakan daripada kebutuhan akademis. Yang akhirnya siswa tidak hanya menunjukkan perbedaan dalam perilaku, tetapi memiliki keyakinan dan asumsi yang berbeda tentang dunia. Contohnya, guru menjelaskan tentang pelangi. Pelangi terjadi karena proses pembiasan. Tetapi ada siswa yang beranggapan bahwa pelangi terjadi karena naga turun dari langit untuk meminum ke air. Pandangan dunia berbeda dan yang dibawa ke dalam kelas akan memengaruhi cara mereka menafsirkan apa yang diajarkan. Pendekatan mengajar. Pendidikan multikultural berbeda dengan pendidikan khusus. Kalau pendidikan multikultural mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam budaya sendiri, budaya orang lain, dan komunitas global. Prinsip dasar pedagogi. Pertama, peserta didik harus mengalami kesuksesan akademis. Kedua, peserta didik harus menjaga kompetensi budayanya. Ketiga, peserta didik harus mengembangkan kesadaran sosiopolitik yang luas untuk dapat mengkritisi norma, nilai, dan kelembagaan sosial yang menghasilkan dan menunjukkan ketimpangan sosial. Karakteristik guru multikultural yang mengesankan. Yang pertama, menunjukkan perhatian mendalam kepada semua siswa. Yang kedua, menyediakan pembelajaran dengan tujuan jelas. Yang ketiga, menyampaikan harapan tinggi mengawasi perkembangan dan dapat merespon cepat. Yang kelima, menjelaskan rasio dari metode instruksional. Yang keenam, menanamkan instruksi dalam konteks budaya yang bermakna. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk pembelajaran aktif dalam kelompok. Yang kedelapan, berkomitmen kepada siswa baik selama jam pelajaran atau setelah jam sekolah. Yang kesembilan, menggunakan bahan atau praktik yang secara budaya berkaitan. Yang ke-10, memiliki pengalaman beberapa tahun dalam mengajar beraneka ragam siswa. Baik, selanjutnya adalah keragaman bahasa. Seperti kita ketahui bahwa di dunia ini terdapat berbagai banyak bahasa, mulai bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Nah, untuk itu, sering kita temui bahwa ada pembelajaran bilingual. Maksud dari pembelajaran bilingual ialah agar siswa dapat mengikuti pelajaran walaupun dia belajar di negara yang berbeda. Seperti contohnya, ada sekolah internasional di Indonesia. Nah, itu menggunakan pembelajaran bilingual alias dua bahasa. Bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Maksudnya bahasa ibu dari anak-anak yang berasal bukan dari Indonesia adalah bahasa Inggris. Nah, tapi bahasa utama di sekolah adalah bahasa Indonesia. Jadi untuk itu dicampurkan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Menurut Aryana, pada tahun 2008 tujuannya ialah yang pertama, meningkatkan penguasaan materi pelajaran, yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dalam forum ilmiah ataupun non-ilmiah, yang ketiga adalah mampu mengakses pengetahuan dari berbagai media internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang saja sudah banyak sumber-sumber yang berasal dari luar negeri, kayak seperti jurnal, artikel, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah agar mampu berkomunikasi antar siswa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dibutuhkan karena seiring berjalannya waktu, apalagi di era revolusi 5.0 ini, teknologi sudah membuat kita mudah mengakses teman-teman dari
luar negeri, sehingga kita membutuhkan bahasa Inggris yang notabene adalah bahasa internasional untuk berkomunikasi. Berikutnya ada keanekaragaman sosial ekonomi atau biasa dikenal dengan SES atau Social Economic Status. Nah, SES ini membagi atau mengklasifikasikan individu berdasarkan karakteristik ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Hal-hal yang dimuat dalam SES adalah yang pertama sumber daya, harapan guru, siswa beresiko, dan yang terakhir dukungan dan stimulasi rumah. Sumber daya maksudnya apabila seseorang berasal dari kategori atau kelas ekonomi rendah, maka kemampuannya dia untuk menyekolahkan anaknya ataupun memfasilitasi dengan berbagai macam kursus itu terbilang rendah, sehingga mempengaruhi harapan guru. Seringkali kita temukan bahwa guru itu sedikit underestimate atau meremehkan siswa-siswa yang kurang mampu. Kenapa? Karena balik lagi ketika orang tuanya memiliki kelas ekonomi atau berasal dari kelas ekonomi rendah dan memiliki pendidikan yang rendah juga, maka anak tersebut pertumbuhannya atau sikapnya atau perilakunya atau sifatnya itu pun tidak sesuai dengan standar di masyarakat. Misalnya ada anak yang suka mencuri atau mensontek ataupun suka membuli. Nah, itu adalah hal umum yang terjadi. Nah, kemudian hal tersebutlah mempengaruhi harapan guru terhadap kesuksesan anak tersebut. Guru sering meremehkan anak, oh dia nih masa depannya nggak bagus nih. Nah, itu bisa dilihat dari kelas ekonominya. Walaupun sebenarnya kita tidak boleh seperti itu, karena semua anak itu punya kesempatan untuk sukses. Nah, kemudian ada siswa berisiko. Berisiko maksudnya apakah dia memiliki gangguan mental ataukah masalah-masalah. Biasanya anak broken home ataupun anak yang yatim piatu itu termasuk atau diklasifikasikan dalam siswa berisiko karena mereka tidak memiliki atau tidak mendapati kasih sayang dan perhatian yang cukup sehingga mempengaruhi akademisnya maupun behaviornya. Yang terakhir, dukungan dan stimulasi dari rumah. Apabila ini berdasarkan buku, apabila orang tua yang tingkat pendidikan dan ekonominya rendah cenderung tidak mendukung anaknya, seperti yang sudah tadi saya sebutkan bahwa orang tua tidak dapat memfasilitasi anak, misalnya mendaftarkan dia ke kursus musik atau kursus-kursus lain, sehingga anak tersebut tidak memiliki motivasi atau dorongan untuk belajar. Nah, kemudian di sini saya menyajikan karakteristik dari bermacam-macam kelas sosial. Di sini ada pendapatan, ada pekerjaan, ada pendidikan, ada kepemilikan rumah, ada asuransi kesehatan, ada kekuatan politis. Nah, yang kita soroti di sini adalah education dan health coverage. Kenapa? Karena di sini diperlihatkan bahwa pendidikan dari orang-orang yang berasal dari kelas menengah, lower class, ya, itu biasanya hanya sebatas SMA atau bahkan kurang dari atau lebih rendah dari SMA. Kemudian dapat dilihat bahwa mereka tidak memiliki asuransi kesehatan. Kemudian pekerjaannya juga paling buruh atau pekerja kasar, dan dengan gaji di sini disebutkan di bawah $25. Nah, kita dapat bandingkan dengan yang upper class ataupun yang middle class. Rata-rata orang yang berada di middle class atau kelas menengah dan kelas atas itu lulusan dari high school atau SMA, dari kuliahan, dan dari misalnya perguruan tinggi S2 atau profesi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pekerjaannya pun tentu pasti berbeda. Di sini dia pekerja yang ibaratnya bisa owner atau CEO dan segala macam yang istilahnya memang mencukupi gitu untuk menghidupi anak-anaknya. Dan mereka
rata-rata atau umumnya biasanya memiliki health coverage atau asuransi kesehatan. Nah, mengapa kita kaitkan health coverage dengan pendidikan? Karena begini, kesehatan manusia itu tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan mungkin kita tidak tahu kalau misalnya kita lagi naik sepeda tiba-tiba jatuh dan ada anggota tubuh kita yang terluka. Nah, apabila kesehatan kita memburuk atau kita berada dalam kondisi sakit, maka kita tidak bisa menjalankan atau mengikuti pendidikan seperti biasa. Misalnya tidak bisa ke sekolah atau tidak bisa belajar dengan nyaman, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak diasuransikan gitu kan, maka kita harus kemana berobatnya, kita harus bagaimana cara kita menyembuhkannya. Kalau misalnya kita punya asuransi, at least kita memiliki atau diringankan gitu dalam berobat. Dan itu adalah kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian kita lanjut membahas gender and sex diversity. Apa sih gender dan sex diversity? Di sini dapat kita lihat bahwa definisi dari gender adalah sebuah keterkaitan atau sebuah perilaku yang memang sudah berada atau dipercayai oleh sebuah budaya yang sesuai dengan laki-laki dan perempuan. Maksudnya seperti ini, kayak ada sebuah aturan khusus gitu atau perspektif khusus terkait dengan laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki berambut pendek dan perempuan itu berambut panjang. Contoh simpelnya seperti itu. Lalu apa itu seks? Seks itu adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Seperti kalau laki-laki itu memiliki sel sperma, sedangkan kalau perempuan memiliki sel telur. Seperti itu. Dan misalnya kromosom laki-laki adalah XY dan kromosom perempuan adalah XX, seperti itu. Nah, dalam topik sex and gender diversity kita akan membahas tentang biological differences and gender socialization. Di sini di atas ada tulisan nature versus nurture. Maksudnya adalah biologis atau keadaan alami versus dengan lingkungan. Pertama kita akan membahas tentang hormon and gender versus tingkah laku. Perkembangan hormon kelamin mempengaruhi tingkah laku dan produktivitas siswa. Terutama bagi wanita nih, pasti sering merasakan hal ini, terutama ketika kita lagi menstruasi, pasti ada perubahan mood di sana. Ada ketika kita moodnya baik, ada moodnya turun. Nah, kadang hal tersebut mempengaruhi tingkah laku kita atau semangat kita dalam belajar. Bener nggak? Pasti semua wanita yang sudah menstruasi pernah mengalami hal tersebut. Nah, hal ini tuh jadi pertimbangan guru ketika mengajar di sekolah atau mengajar di kelas. Apabila ada siswa wanita, siswa perempuannya yang sedang menstruasi dan mungkin bertingkah sedikit aneh, nah itu bisa dimaklumi apabila dia memang sedang menstruasi. Jadi kayak sedikit dimaklumilah kalau memang sering terjadi perubahan emosi pada siswa tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi di society setelah ada bukan bias gender, setelah ada perspektif atau stigma terhadap laki-laki dan perempuan di lingkungan? Nah, itu apa yang terjadi? Stereotype, pembentukan stereotype. Maksudnya, jadi laki-laki, contohnya nih, laki-laki harus jago olahraga, harus bisa main bola, harus bisa main bulu tangkis. Terus kalau perempuan itu harus main boneka, tidak harus bermain sports. Terus cowok tidak boleh, laki-laki tidak boleh menangis, ataupun ada lagi stereotip bahwa wanita tidak membutuhkan pendidikan tinggi karena ujung-ujungnya dari dapur alias hanya ngurus anak di rumah. Nah, stereotip seperti ini yang kadang bahkan sering ya, bukan kadang lagi, menimbulkan bias gender atau ketimpangan di sosial. Kadang guru tidak mengetahui bahwa misalnya ada loh wanita atau perempuan yang menyukai sports, dan kadang guru malah menahan dengan alasan kamu kan cewek, nggak haruslah olahraga sebegitunya.
biar cowok aja. Nah, contohnya seperti itu. Hal tersebut justru menghambat anak dalam mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Tentu sebagai seorang guru kita tidak boleh seperti ini. Yang ada kita harus mendukung dan memfasilitasi bakat dan minat mereka. Nah, beberapa stereotip yang terjadi di sekolah. Sandrock dalam bukunya menyebutkan beberapa stereotip yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa perempuan patuh terhadap aturan, rajin, pintar, dan berpenampilan rapi. Yang kedua, siswa laki-laki cenderung bermasalah dalam belajar, tidak pandai dalam bidang seni dan bahasa, suka cari perhatian di kelas, cenderung sering mendapatkan nilai rendah, sering tidak naik kelas. Kemudian, guru perempuan lebih banyak daripada guru laki-laki. Dan yang terakhir, guru lebih sering menghabiskan waktu dan dengan mengawasi dan berinteraksi dengan siswa laki-laki sehingga siswa perempuan belajar dan bermain sendiri. Hal ini tentu atau pernah terjadi semuanya di lingkungan sekolah saya ketika saya masih menempuh pendidikan ya di SMA terutama, bahwa sangat terlihat perbedaannya gitu atau ketimpangan sosialnya ketika yang disuruh untuk ke TU mengambil barang itu hanyalah laki-laki, tidak boleh perempuan sendiri. Mungkin maksudnya baik untuk melindungi, tapi kan dengan metode tersebut atau dengan perlakuan tersebut terhadap siswa perempuan, nanti siswa perempuannya tidak akan mengetahui bagaimana cara meminjam barang di TU, terus bagaimana atau letak barang-barang yang diperlukan untuk pembelajaran di kelas. Nah, tentu hal tersebut akan menghambat siswa perempuan dan siswa wanita untuk berkembang. Sebagai guru, ada baiknya kita memberikan kesempatan juga kepada laki-laki maupun perempuan untuk memberikan kesempatan yang sama lah kepada laki-laki dan siswa perempuan. Nah, kalau sudah ada stereotip seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang pertama, menurut Zadukisti di dalam jurnalnya pada tahun 2009, yang pertama, mendorong adanya partisipasi kelas. Yang kedua, menunjuk siswa secara adil. Jangan selalu laki-laki yang ditanya maksudnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang netral, tidak menyinggung atau terlalu menonjolkan satu gender. Kemudian, menyajikan materi yang seimbang secara gender, misalnya dengan menceritakan pahlawan atau ilmuwan perempuan, tidak melulu selalu pahlawan dan ilmuwan laki-laki. Kemudian, mendorong pembentukan kelompok studi. Selanjutnya ada membangun suasana kebersamaan di kelas, bisa diwujudkan dengan kerja kelompok. Dan terakhir, mengatur struktur tempat duduk, bisa diaplikasikan dengan pengaturan bahwa satu bangku itu adalah laki-laki dan perempuan, tidak harus laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dan yang terakhir menjadi guru yang komunikatif, bahwa kita harus mengkomunikasikan, menginformasikan kepada siswa tentang keadilan dalam gender, bahwasanya ada loh hal-hal yang harus bersamai atau disamakan antara perempuan dan laki-laki, bahwa tidak selamanya atau tidak harus perempuan itu selalu tertinggal di belakang laki-laki. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, itu Farah Khairunisa. Kepada Farah, dipersilakan. Selanjutnya adalah individual differences atau perbedaan individu. Next. Yang perbedaan individu yang pertama merupakan intelijensi. Intelijensi merupakan hasil dari kombinasi faktor keturunan dan pengasuhan. Karena peran signifikan dari lingkungan dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku siswa. Guru dapat mengakomodasi perbedaan individu untuk meningkatkan kesuksesan akademik. Selanjutnya, ada teori-teori intelijensi. Yang pertama dikemukakan oleh Alfred Binet. Alfred Binet menemukan tes intelijensi pertama yang disebut Intelligence Quotient atau IQ. Yang kedua merupakan teori kecerdasan sifat tunggal yang dikemukakan oleh Charles Perman. Charles Perman meyakini bahwa kecerdasan merupakan sifat tunggal yang orang-orang miliki dalam berbagai tingkatan. Cattell membagi kecerdasan menjadi dua komponen, yaitu fluid intelligences merupakan kemampuan untuk memproses informasi dengan cepat, dan crystallized intelligence
merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari belajar dan pengalaman. Skor tes kecerdasan umum merupakan prediksi kuat dari pencapaian akademik dan performa kerja. Selanjutnya, yang ketiga, ada teori kecerdasan jamak dari Gardner. Howard Gardner tahun 1983 menyimpulkan terdapat 8 tipe kecerdasan manusia, yaitu visual spasial, linguistik, logika matematika, kinestetik tubuh, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Seseorang lebih baik dalam beberapa keterampilan daripada orang lain, sehingga teori ini mengakui berbagai macam kemampuan. Teori selanjutnya adalah teori kecerdasan Triarchis-Sternberg. Robert Sternberg pada tahun 2003 menyarankan bahwa kecerdasan terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi analisis, kreatif, dan praktikal. Sternberg meyakini bahwa kecerdasan seseorang dapat ditingkatkan dengan menyediakan kesempatan untuk berpikir secara analisis, kreatif, dan praktikal. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan kemampuan di kelas. Perbedaan kemampuan di kelas ini tanggapan paling banyak pada perbedaan kemampuan di kelas adalah dengan mengelompokkan kemampuan. Pengelompokan kemampuan memiliki 4 metode. Salah satunya pengelompokan antar kelas. Terjadi ketika semua siswa pada tingkatan tertentu dipisahkan ke dalam level kemampuan berbeda dan ditempatkan ke dalam kelas-kelas atau kurikulum berbeda. Pengelompokan dalam kelas terdiri dari menyampaikan pelajaran pada seluruh kelas, kemudian menempatkan siswa ke dalam kelompok kecil untuk aktivitas tertentu sesuai dengan pengetahuan dan performa yang ditunjukkan. Menurut Renzulli 1994, dalam metode ini, guru harus menyiapkan instruksi berbeda bagi setiap kelompoknya. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga ada gaya kognitif dan gaya belajar. Gaya kognitif merupakan cara dalam memproses informasi yang berkembang secara tidak sadar seputar tren kepribadian yang mendasarinya. Gaya kognitif sudah diteliti adalah impulsivitas dan refleksi. Siswa impulsif akan memberikan jawaban cepat dalam keadaan yang membutuhkan pemecahan masalah tanpa berpikir panjang. Sedangkan siswa reflektif memilih untuk mempertimbangkan beberapa solusi alternatif sebelum memberikan jawaban. Oleh karena itu, mereka lebih sedikit membuat kesalahan dibandingkan dengan rata-rata siswa. Selanjutnya, yang kedua ada gaya belajar. Pilihan belajar atau gaya belajar merupakan pendekatan individu untuk belajar dan memahami yang cenderung disadari dalam spesifik subjek. Teori ini masih menjadi pro dan kontra di antara para peneliti. Pendukung teori ini menyatakan bahwa siswa belajar lebih banyak jika mereka belajar di lingkungan. Namun, Willingham tahun 2005 menunjukkan bahwa menyesuaikan instruksi dengan gaya belajar siswa seperti visual, auditori, atau kinestetik tidak menentukan peningkatan belajar siswa. Perbedaan lainnya adalah temperamen dan kepribadian. Temperamen merupakan gaya individu dalam respon pada stimulus dan kejadian di lingkungan. Kebanyakan pakar menyetujui perbedaan temperamen merupakan bawaan biologis. Akhirnya, interaksi antara sifat bawaan dengan cara pengasuh, cara individu berpikir, merasakan, dan berperilaku secara berbeda. Banyak peneliti meyakini terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, keramahan, dan stabilitas emosional. Selanjutnya, jadi kesimpulannya adalah sebagai guru yang akan mendampingi siswa di kelas, kita harus memahami dan menghargai keberagaman di kelas. Keberagaman di kelas dibagi menjadi 2, yaitu perbedaan kelompok dan perbedaan individu. Perbedaan kelompok terdiri dari perbedaan budaya, etnis, dan ras yang meliputi perbedaan bahasa,
perbedaan cara berkomunikasi, perbedaan rasa kompetitif, perbedaan orientasi waktu, perbedaan keluarga dan pandangan terhadap dunia. Perbedaan kelompok lainnya adalah keberagaman bahasa, sosial ekonomi, serta perbedaan jenis kelamin. Sedangkan perbedaan individu meliputi keberagaman tingkat kecerdasan, kemampuan, gaya kognitif dan belajar, perbedaan temperamen dan kepribadian. Dengan memahami semua keberagaman ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar di kelas yang lebih optimal. Faiza, tutup Faiza. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.